Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dilawat oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 3 ayat 17-21. Saya membacakan untuk kita ayat 20 dan ayat 21 yang berbunyi demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya yang ada di Filipi. Sekalipun ia ada di dalam penjara, ia mengingatkan mereka supaya jemaat yang ada di Filipi selalu mengikuti teladannya. Apa teladan yang ia berikan di dalam kehidupannya supaya jemaat di Filipi mengikutinya? Yang pertama adalah teladan di dalam melayani. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti telah kerap kali kukatakan kepadamu, yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Teladan di dalam melayani Tuhan menunjukkan kesetiaan Paulus yang sungguh kepada Tuhan. Paulus melayani dengan kesetiaan, mengorbankan pikiran, mengorbankan seluruh jiwa raganya, harta bendanya, bahkan seluruh daya yang ia miliki, semuanya untuk Kristus. Itu sebabnya ia mengingatkan jemaat supaya ikutilah teladannya. Jemaat Filipi mengikuti teladannya dalam kesetiaan melayani Tuhan. Mengapa? Karena di tengah-tengah jemaat ada orang juga yang melayani. Mereka melayani bukan untuk memberi hidup kepada Kristus, tapi mereka melayani dalam rangka mencari hidup bagi diri mereka sendiri. Rasul Paulus katakan bahwa mereka-mereka itu menjadikan perut mereka Tuhan mereka. Mereka menjadikan keinginan-keinginan duniawi itu sebagai hal utama yang perlu mereka kejar. Oleh karenanya Paulus mengingatkan bahwa ikutilah teladan dari Rasul Paulus. Jangan ikuti teladan tokoh-tokoh lain yang ada di sekitaran mereka di lingkungan gereja di Filipi. Bahwa hal melayani Tuhan adalah hal memberi hidup secara total kepada Tuhan. Hal melayani Tuhan bukanlah hal mencari hidup untuk kepuasan duniawi melalui pelayanan. Yang kedua, teladan yang Rasul Paulus berikan adalah teladan tentang status sebagai warga kerajaan sorga. Dalam ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita ada di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, memang kita adalah warga negara Romawi, tetapi sesungguhnya kita adalah warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga memiliki cerminan kehidupan yang berbeda dengan warga orang Romawi di dalam kehidupan mereka. Warga kerajaan sorga memiliki satu fokus,
yaitu fokus pengharapan hidup kekal. Bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, maka dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itulah pengharapan warga kerajaan sorga. Dalam arti Paulus ingin supaya jemaat memiliki fokus ke depan, fokus untuk melihat bahwa meskipun mereka tinggal di dalam dunia sebagai warga negara Romawi, tapi mereka juga harus mengingat bahwa mereka adalah orang-orang kepunyaan Tuhan, memiliki kewargaan sorgawi. Karena memiliki kewargaan sorgawi, mereka memiliki tujuan pengharapan, yakni bahwa Yesus Kristus akan datang, menjemput mereka dan mengubah kehidupan mereka yang fana ini menjadi kehidupan dalam tubuh yang mulia sama seperti dengan Kristus. Maka dengan demikian, mereka menjadi kuat menjalani kehidupan mereka sehari-hari di tengah-tengah kehidupan sebagai warga negara Romawi. Sebagai warga kerajaan Allah, mereka menantikan Kristus yang akan mengubah kehidupan mereka. Dan sebagai warga kerajaan Romawi, mereka harus tetap setia dalam kehidupan mereka. Tapi ada tugas di dalam kehidupan mereka sehari-hari, yaitu hidup sebagai orang-orang percaya yang meneladani Rasul Paulus yang setia kepada Kristus, yang melayani Tuhan dengan pengorbanan dan kesungguhan kepada Tuhan. Kiranya dua teladan ini menjadi berkat bagi kita, bahwa yang pertama, kita hidup sebagai warga negara manusia fana. Kita harus terus setia melayani Tuhan, mengorbankan seluruh kehidupan kita. Kita melayani Tuhan adalah memberi hidup kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan mencari hidup untuk kesenangan duniawi. Yang kedua, kita sebagai warga negara dunia ini, tapi kita juga memiliki kewargaan sorgawi yang memiliki pengharapan yang kokoh kepada Tuhan, bahwa Kristus akan datang yang kedua kali, mengubah kehidupan kita yang fana menjadi kehidupan yang baru dalam kehidupan kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita tetap kuat di dalam iman, menjalani kehidupan kita sehari-hari di dalam dunia yang fana ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, hamba berdoa kepada jemaat yang sudah merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan meneguhkan mereka. Menjalani kehidupan di dalam dunia tentulah berat. Tapi ketika sebagai warga kerajaan Allah memiliki pengharapan yang kokoh kepada Tuhan, bahwa Kristus akan datang, mengubah kehidupan yang fana ini menjadi kehidupan yang serupa dengan Kristus dalam kekekalan, maka itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami dalam dunia fana ini. Berkati semua jemaat, berkati rumah tangga, bisnis, anak-anak, rumah tangga, istri dan suami mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.